Salam sejahtera kepadamu saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelum nas renungan ini saya bacakan, saya akan menyapamu saudaraku yang sedang sakit. Saudara dirawat di rumah sakit atau di rumah. Doaku bersamamu. Tuhan memberikan saudara kekuatan, kepulihan, kesehatan. Tabahlah dan milikilah pengharapan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia akan melawat saudara dan memberikan saudara yang terbaik di dalam kehidupan ini. Semangatlah dan sembuhlah di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Demikian, saudaraku, tentu perkataan ini sudah sering kita dengarkan. Karena ini adalah bahagian dari hukum Taurat yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ketika bangsa Allah sudah keluar dari perbudakan Mesir, mereka berada di dalam proses menuju tanah perjanjian. Tuhan mau supaya bangsa itu jangan menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan sendirilah yang membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Dan dialah yang memberikan mereka masa depan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya, kesejahteraan dan kemakmuran di dalam kehidupan. Artinya masa depan bangsa ini sudah dirancang oleh Tuhan menjadi masa depan yang penuh harapan, saudaraku. Oleh karena itu, jangan pernah menduakan Tuhan di dalam kehidupan, terlebih membuat bagimu patung yang menyerupai Allah menjadi sesembahan di dalam dirimu, saudaraku. Pesan inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan di dalam menjalani masa depan itu. Jadikan Tuhan satu-satunya yang engkau sembah. Jadikan Tuhan satu-satunya menjadi pusat kehidupan. Jangan yang lain. Karena Tuhan sendiri yang telah merancang kehidupanmu. Tuhan sendiri yang menyelamatkan kehidupan, dan dialah masa depanmu itu, saudaraku. Apa yang menjadi pesan nas firman Tuhan ini kepada kita, saudaraku? Yang pertama, sebagai warga masyarakat bangsa di tengah-tengah negara kita ini, semua orang pasti memiliki agama atau kepercayaan. Tidak seorang pun yang tidak memiliki atau beragama. Semua kita. Namun, saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, sudah menjadi rahasia umum. Orang yang tamak akan materialisme acap sekali, atau ada yang membuat bagi dirinya sesembahan yang lain. Dia pergi ke tempat-tempat tertentu atau ke gunung-gunung tertentu yang dianggap keramat, atau sungai-sungai tertentu atau pohon-pohon tertentu yang dianggap keramat. Dia memasrahkan dirinya ke sana, meminta tuntunan bimbingan ke sana demi perolehan materi atau kekayaan di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan acap sebagai tumbal, dia harus mengorbankan istrinya, anaknya atau keluarganya demi memperoleh materialisme atau kekayaan di dalam kehidupannya. Ada orang yang ambisius memiliki jabatan atau supaya pangkatnya bisa naik, dipromosikan. Juga pergi ke tempat-tempat tertentu, tempat-tempat keramat. Pergi ke gunung-gunung. Di sana dia meminta tuntunan. Di sana dia diarahkan, diberikan hidupnya untuk diarahkan oleh kuasa
dari dunia ini, supaya dia memperoleh jabatan itu. Sungguh, inilah celaka dari kehidupan kita sebagai orang beragama. Ada yang memelihara tuyul, ada yang menjadikan kekuatan dunia ini sebagai sesembahannya. Semua itu adalah praktik dari menduakan Tuhan. Untuk hal ini, saudara-saudaraku, Tuhan marah. Tuhan tidak mau apabila manusia yang diciptakan itu mengarahkan hidupnya dan menyembahkan, memasrahkan hidupnya kepada Allah-Allah sesembahan yang dijadikan atau yang dibuat oleh tangannya sendiri. Padahal, katakanlah, kita menjadikan Allah, menciptakan Allah dengan tangan kita, dan itu kita sembah. Padahal yang sebenarnya Tuhan yang menjadikan kita itulah yang harus kita sembah. Bukan yang kita jadikan, yang kita sembah. Tetapi yang menjadikan kita, itu yang harus kita sembah, saudaraku. Oleh karena itu, tidak ada yang lain. Menggapai masa depan, memperoleh keselamatan, sembahlah Tuhan Allahmu satu-satunya. Jangan menduakan Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang kedua, saudaraku, boleh saja era kemajuan sekarang, era modernisasi, zaman digital baru ini membuat kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan. Karena katakanlah melalui era digital ini ada banyak kemudahan, ada banyak persoalan-persoalan yang bisa kita atasi dengan kemajuan ini. Sehingga hati kita, pikiran kita beralih menyembah era-era kemajuan ini. Saudaraku, ingatlah, kemajuan zaman dan semaju apapun zaman dan roh yang ada di dalamnya tidak akan pernah memberikan kita masa depan. Yang memberikan kita masa depan itu adalah Tuhan. Itu tidak akan pernah memberikan kita keselamatan atau kehidupan. Hanya Tuhan sendiri yang menjadi sumber keselamatan dan kehidupan kita. Oleh karenanya, hanya kepadanya kita menyembah Dia, berpasrah diri kepadanya. Biarlah saudara-saudaraku di dalam seluruh pekerjaan aktivitas kita, jangan pernah menjadikan Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang menciptakan kita. Jangan arahkan seluruh hidupmu, tenagamu, pikiranmu hanya untuk mengejar hal-hal materi, kekayaan, ataupun popularitas di dalam kehidupan ini. Karena popularitas tidak akan pernah membawa kamu kepada keselamatan. Tetapi Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Terima kasih atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Kiranya di dalam kehidupan kami tidak pernah menduakan Tuhan. Terlebih menciptakan patung menjadi Allah sesembahan bagi kami. Terlebih kekuatan-kekuatan dari dunia ini. Kiranya Engkau yang memberikan kami Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk selalu setia dan hanya percaya kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu ini, supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh hanya kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Hanya Tuhan keselamatan kita, sembahlah Dia dan percayalah kepadanya, saudaraku.